Kami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 3, kelas B. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. M. Sobri Sutikno MPD. Tema yang kami ambil di sini yaitu tentang siklus air. Kami dari kelompok 1 yang beranggotan Saya Alpan Aswiro dengan akhiran NIM 038. Saya Husnul Nazirin dengan akhiran NIM 048. Saya Kusniati dengan akhiran NIM 056. Dan saya Rizky Fadila dengan akhiran NIM 046. Itu saja perkenalan dari kami dan selamat menyaksikan. Selanjutnya itu alat dan bahan. Yang pertama itu styrofoam, kertas karton, kardus, kertas manila, kertas buffalo, cat akrilik dan kuas, stik es krim, benang dan kapas, lem, beberapa ATK, lalu palet, dan spidol. Selanjutnya kita akan beralih ke tahap atau proses pembuatan. Yang pertama yaitu membuat pola berbentuk gunung di styrofoamnya. Tahap kedua yaitu pemotongan. Nah, pada tahap ini potonglah styrofoam menggunakan silet atau cutter. Potong styrofoam sesuai dengan pola yang telah dibuat sebelumnya. Dan inilah hasil dari styrofoam yang sudah dipotong. Untuk membuat mataharinya, buatlah pola dengan bentuk lingkaran, lalu potong sesuai pola. Lalu tahap yang ketiga yaitu membuat pola untuk bentuk daratan dan lautannya. Buatlah berbentuk abstrak dengan daerah daratannya yang lebih panjang, sedangkan lautannya lebih pendek. Setelah pola dibentuk, lalu potonglah menggunakan cutter. Dan langkah yang keempat yaitu membuat ornamen pohon dengan kertas buffalo. Pertama-tama bentuklah pola segitiga. Setelah pola siap, saatnya untuk memotong. Lalu potonglah kertas atau pola dengan hati-hati agar potongan tidak keluar dari pola. Setelah kertas sudah terbentuk segitiga, lalu potonglah sisi-sisinya agar terlihat seperti pohon cemara atau pohon yang lain. Nah, jumlah daunnya juga tergantung selera masing-masing ya. Kami menggunakan 7 buah daun. Dan tahap yang kelima yaitu tahap pewarnaan daun. Siapkan cat yang berwarna hijau untuk mewarnai daunnya. Lalu cat dengan hati-hati, warnai dengan hati-hati agar warnanya merata di seluruh daun atau kertas tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menempelkan daun pada stik es krim. Tuang lem secukupnya, lalu tempelkan stik es krim pada kertas. Tekan-tekan dengan pelan agar stiknya lebih menempel. Dan lakukan kegiatan tersebut sampai semua daun menempel pada stik es krim. Lalu langkah ketujuh yaitu kita akan mewarnai ornamen gunung dengan warna coklat tua. Sebelumnya siapkan warna coklat tua di palet. Lalu
Warnai dengan satu arah agar warna terlihat rapi. Begitupun dengan ornamen mataharinya, kita warnai dengan warna kuning cerah. Selanjutnya, untuk daerah lautnya, kita akan warnai dengan warna biru cerah. Oleskan cat dengan satu arah agar merata dan warnanya cantik. Untuk ornamen ini, kita hanya membutuhkan setengah-setengah. Setengah untuk daerah laut dan setengah untuk daerah daratannya. Next, kita akan mewarnai daerah daratannya dengan warna hijau. Nah, lakukan juga dengan satu arah ya, agar warnanya terlihat rapi. Pada tahap ini, kita akan mengukur kertas karton untuk dipotong. Kira-kira kalian sesuaikan saja dengan ornamen-ornamen yang lain, apakah ornamen-ornamen tersebut pas dan tidak terlalu mepet dengan ornamen yang lainnya. Dan saatnya untuk memotong kertas karton. Potong kertas karton sesuai pola yang telah dibuat, lalu gunting dengan gunting yang lebih besar. Gunting sesuai pola agar lurus. Potonglah dengan hati-hati karena kertas karton ini agak tebal, jadi kita harus memotongnya dengan memerlukan sedikit tenaga yang lebih. Setelah kertas karton dipotong, lalu kita akan memberikan lem untuk menempelkan kertas manilanya pada kertas karton. Gunakan lem kertas yang cukup banyak supaya kertas manilanya tetap menempel. Setelah lem dirasa cukup merata, lalu kita akan tempelkan kertas kartonnya pada kertas manila. Tepuk-tepuk kertas karton agar lemnya merata dan menempel. Nah, sisa kertas manila yang tidak menempel kita lipat ke belakang dan kita tempelkan juga agar lebih rapi. Oh iya, ini opsional ya teman-teman. Kami menambahkan sedikit kardus untuk menjadi senderan nanti pada ornamen daratan dan lautannya agar lebih menempel. Kita tempel kardus itu dengan lem G. Sedikit saja kardus yang kami gunakan. Dan pada proses ini semua ornamen kita tempelkan pada kertas karton yang telah kita buat. Nah, sebelumnya ornamen gunung kita tempelkan pada pojok kertas karton, dan sekarang kita sesuaikan dengan gunungnya. Untuk objek daratan dan lautannya kita tempel di sebelah gunungnya. Selanjutnya kita akan menempel ornamen matahari. Ornamen matahari kita tempel agak atas karena nanti akan sejajar dengan awan. Selanjutnya yaitu kita tambahkan sedikit hiasan pada mataharinya agar terlihat lebih menarik. Gunakan cat dengan warna kuning cerah. Selanjutnya kita akan membuat rintik air hujan dengan kertas HVS. Buat dengan pola random atau bentuk yang random. Bentuknya sesuai keinginan saja ya. Kami di sini membuat dengan bentuk bulat, lonjong, dan juga bentuk hati. Sebelum kita membuat awannya, kita satukan terlebih dahulu rintik-rintik hujan tadi dengan benang. Kita tempel dengan lem kertas. Setelah itu kita buat kertas dengan bentuk persegi panjang, lalu kita lipat setengahnya agar menjadi tempat tumpuan awannya nanti.
Lalu benang-benang rintik air hujan tersebut kita staples dan jadilah seperti ini. Nah, setelah tempat tumpuannya jadi, saatnya kita menempelkan awannya. Cara membuat awannya yaitu kapas-kapas tersebut dengan cara ditarik-tarik seperti menyerupai bentuk awan. Lalu, awan-awan itu kita tempel dengan lem G agar tidak mudah terbang. Di sini kami membuat 3 tempat tumpuan awan atau 3 awan saja. Setelah awan-awan itu jadi, kita tempel pada kertas karton dengan menggunakan lem kertas. Sesuaikan jaraknya antara gunung dengan awan. Dan juga sejajarkan awan-awan tersebut dengan mataharinya. Ini opsional ya teman-teman, karena kami merasa kertas kartonnya masih kosong pada bagian pojok. Kita lukis lagi dengan cat. Kita tambahkan gambar rumput-rumput untuk menandakan bahwa itu adalah daerah daratan. Tahap selanjutnya yaitu kita akan tempelkan ornamen pohonnya, tancapkan pada daerah daratan. Dan juga nanti kita tancapkan pada daerah atau ornamen gunungnya. Tancapkan dengan rapi dan pelan-pelan saja agar styrofoamnya tidak patah. Selanjutnya yaitu proses pemberian nama dan penempelannya. Kita namai sesuai dengan prosesnya, lalu tempel sesuai dengan tempatnya. Setelah proses penempelan, selanjutnya kita akan menyempurnakan media ini, yaitu tinggal kita tambahkan anak-anak panah saja sesuai pada referensi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan media tentang siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Nah, evaporasi adalah penguapan dari air, sungai ataupun rawa. Nah, selanjutnya yaitu transpirasi. Transpirasi adalah penguapan dari makhluk hidup seperti tumbuhan ataupun hewan. Nah, bagaimana tumbuhan itu dapat membuat air itu menguap, yaitu ketika ia menyerap air dari sungai ataupun rawa tadi, kemudian dijadikan bahan untuk fotosintesis. Nah, setelah penguapan dari kedua ini terjadi, maka lanjut ke tahap kondensasi, yaitu proses pengembunan. Karena proses pengembunan tersebut, maka terbentuklah awan. Selanjutnya ke tahap presipitasi, yaitu ketika awan-awan atau uap air pada awan ini sudah tidak bisa ditampung lagi oleh awan tersebut, kemudian turun sebagai hujan. Nah, air-air yang turun dari hujan ini masuk melalui peri-peri tanah yang disebut dengan infiltrasi. Kemudian air tersebut mengalir ke air tanah dan kembali lagi ke laut ataupun ke rawa tadi. Begitu juga selanjutnya, maka hal tersebut dinamakan dengan siklus air. Udah. Nah, itulah tadi video tentang pembuatan media pembelajaran dari barang bekas tentang siklus air. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.